Kalau bahasa Inggris itu kan you pay peanuts you got monkey katanya. Artinya? Artinya kalau kamu bayar untuk kacang yang kamu dapat cuma monyet. Nah ini Maxim. Nah, harga ramah di kantong. Udah gitu aja ini. Ini papan luar ruang juga ya. Ini juga ini yang digital udah. Nanti ada yang luar ruang. Oh ini yang digital. Yang digital ini juga pesannya sederhana sekali. Ini tidak jualan, tidak hanya jenama yang dia lakukan kan. Harga ramah di kantong. Yang baku itu kantong apa kantung? Saya lupa. Nanti cek. Kita bisa cek di sini. Yang jelas ya orang-orang biasanya menyebutnya kantong sih. Kantong ya, baku lagi. Oh, iya. Bagus kan? Harga ramah di kantong. Nggak ada rimanya udah. Iya, ya kan di kelas rima itu tidak mutlak harus ada sebenarnya kan. Di kelas penulisan wara Mas Andi Bang Iksan Andi, itu Bang Iksan juga menunjukkan beberapa contoh kesalahan penulisan wara. Salah satunya adalah rima yang dipaksakan. Jadi daripada dipaksakan yang lebih baik dia menggunakan komponen yang lain. Kalau dilihat ini kan sebenarnya juga ada faktor asonansi. Asonansi itu penggunaan vokal. Harga ramah. Lihat. Itu AA. Terus juga konsonan yang digunakan juga sebenarnya kan ini mirip nih. HRAA ini HRAA. Yang beda cuman di sini ada G, di sini ada M. Iya. Kelihatannya tuh tidak. Ini baru ditemukan oleh linguis atau mahasiswa sastra yang kurang kerjaan disuruh meneliti gaya bahasa yang digunakan. Kelihatan nih kemiripan bunyi yang digunakan untuk menyusun dua kata ini. Yang membedakan cuma G sama M doang tuh. Ya kan? Dan terus, ini termasuk apa ini? Udah badan wara kah atau tajuknya? Ini tajuk aja. Tajuk aja. Harga ramah di kantong. Ini hanya tajuk, benar-benar hanya tajuk untuk menarik perhatian, terus mengingatkan orang, oh ada Maxim ya. Bagi yang sudah tahu, Maxim udah beriklan nih sekarang. Oh dia harganya ramah di kantong. Jadi kalau dilihat dari 3 iklan tadi kan berbeda semua tuh ya. Yang dari Gojek itu kita ngomong aja langsung. Gojek itu fokusnya pada ajakan bertindak untuk pakai diskon sama jenama. Terus jenamanya pesan yang disampaikan adalah penjaga amanah. Lalu dari Grab itu dia ini lini bisnis khusus ini Grab for Business kan. Itu yang perusahaan kemudian bisa mengikuti. Jadi bukan individu tapi sebagai sebuah kelompok. Lalu ini tagar yang digunakan buat lebih mudah. Kemudian yang di luar ruang tadi ini menyambut Ramadan, saya pikir memperkenalkan sebuah produk baru yang dijual itu jenama. Nah yang di sini ini yang di jenama yang dikedepankan itu adalah kehematan. Kalau dilihat di sini kehematan. Harga ramah di kantong. Ya, terus ini juga memperkenalkan produk-produk mereka kan ya. Baik car, food and shop, cargo, cleaning. Cleaning ini baru nih. Dulu kan kalau Gojek itu punya Go Clean ya kalau nggak salah. Cuman seingat saya waktu pandemi itu kemudian mereka hilang tuh. Ada 2 tuh yang saya ingat saya pernah pakai jasa layanannya. Go Clean dan Go Masas. Pijet. Ya, itu dua-duanya hilang sekarang. Setahu saya ya, nggak tahu kalau masih ada. Cuman setahu saya udah tidak ada. Pandemi itu memang bikin repot banyak bisnis. Mengubah banyak hal. Ya. Nah ini luar ruangannya Maxim. Perjalanan itu harusnya hemat. Yuk berhemat dengan. Kalau dilihat dari segi ekonomi kata, lebih ekonomis yang tadi loh. Yang di digital loh. Daripada ini. Iya kan? Kalau yang lain-lain tadi semuanya yang di luar ruang itu lebih ekonomis. Ini beda sendiri. Justru yang di luar ruang dia lebih banyak katanya. Perjalanan itu harus hemat. Ini tajuknya. Terus kemudian yuk berhemat dengan pakai Maxim ini badan waranya dan sekaligus juga ajakan bertindak kan ya. Iya.
dia selalu menekankan pada ini ya, harga ya. Ini ramah. Ya kebetulan aja mungkin kita dapatnya dua iklan yang satu tema. Oh iya. Kata kunci yang berulang-ulang terus nih hemat nih. Dalam satu poster ini hematnya ada 2 nih. Harusnya hemat, yuk berhemat. Tapi dalam dari segi bahasa ini lewat nggak bro? Tidak sih. Dan dia juga bagus nih. Ajakan itu pakai koma kan. Yuk berhemat dengan pakai Maxim. Terus dia tidak ada subjek ya. Kita berhemat dengan pakai Maxim. Kalau dalam kalimat seru, memang kadang-kadang subjeknya hilang. Oh. Yang ya memang kan kalau kita belajar sintaksis, guru-guru kita lah, jangan nyebut nama ya. Guru-guru kita itu kan selalu bilang menekankan bahwa di dalam bahasa Indonesia inti kalimat itu sebenarnya verba, kata kerja, bukan nomina. Oh. Jadi seringkali kata kerja tuh nomina atau sebagai subjek tuh hilang. Walaupun kelas kata kita dipenuhi sama nomina. Iya. Iya, banyak banget. Iya, saya kemarin sempat ngitung ya. Bukan ngitung satu-satu, saya cuma lihat dari halamannya KBBI. Itu kalau saya tidak salah itu saya tulis di blog saya. Nomina itu 65% dari entry di KBBI. Verba 20%. Terus adjektiva 10%. Yang kelas kata lain itu cuman sisanya itu sekitar, pokoknya total itu 3 kelas kata itu 98,1. Sisanya berarti tinggal 1,9%. Itu adverbia, pronomina, numeralia, dan kelas kata tugas. Gila, gede banget jangka ini apa? Beda banget. Iya, jadi kan kalau dilihat itu kan 6 banding 2 banding 1 banding 1. Yang sisanya kan cuma 1% jadinya. Iya. Kecil sekali. Udah ya, berarti udah. Soal perwaraan ini. Kalau saya lihat secara umum berarti dari tulisan ini secara kaidah bahasa sebenarnya cukup tertib ya. Penggunaan contohnya kata bahasa asing misalnya pada voucher, kemudian kata tidak baku seperti gojekin, lalu penggunaan tanda baca yang keliru seperti penghilangan RP, itu saya lihat dilakukan dengan sengaja. Untuk efek-efek tertentu. Di luar dari itu, para penulis suara paling tidak untuk 3 produk ini menurut saya orang-orang yang sangat mengerti kaidah bahasa. Hebat, salut. Dapat nilai berapa nih dari udah? 100 lah. Maksudnya dari bahasanya ya di luar dari bahasa formal ya. Maksudnya fungsi bahasa itu kan bukan hanya mengikuti aturan kan. Fungsi bahasa itu justru yang mesti kita perhatikan. Dia itu bisa menyampaikan pesan, menyampaikan rasa, dan menjalin hubungan sosial. Fungsi komunikasi, fungsi ekspresi, dan fungsi sosial. Itu dapat semua kalau menurut saya. Dalam ketiga wara tadi? 6 wara tadi. Ya. Oke. Hebat. Keren. Ini emang sengaja ya milih warnanya yang bagus-bagus ya? Oh enggak, ini acak aja. Ini mahal nih pasti nih, saya yakin banget nih. Soalnya bagus hasilnya. Memang kelihatan ada. Kalau bahasa Inggris itu kan you pay peanuts you got monkey katanya. Artinya? Artinya kalau kamu bayar untuk kacang yang kamu dapat cuma monyet. Bahasa Indonesia yang serupa apa ya? Intinya kamu dapat sesuai dengan harga yang kamu bayarkan. Kalau kamu mau bayar murah ya kamu dapatnya murahan. Ada harga ada barang. Nah, tapi itu bukan peribahasa. Iya. Itu slogan. Itu sikap hidup. Oke. Itu dia kerabat Nara menanggapi wara dari ketiga aplikasi ojek daring. Ya. Aplikasi transportasi karena bukan hanya ojek. Betul. Gojek, Grab sama Maxim. Ya. Nah, pada episode selanjutnya mudah-mudahan salah satu di antara ketiga ini bisa menyponsori kita. Ayo. Langsung. Nah, nanti pada episode selanjutnya kita bakal bahas iklan atau waranya dengan tema yang lain. Tuh. Sampai ketemu kerabat Nara. Sampai ketemu kerabat Nara. Dadah.